Halo semuanya. Sekarang kita akan belajar materi Customer Relationship Management di pertemuan 10. Simak sampai habis ya teman-teman. Apa yang Anda ketahui tentang CRM? Customer Relationship Management. CRM disebut sebagai Customer Management karena terkait dengan pengelolaan data-data konsumen. CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. CRM adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. CRM adalah sebuah strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan acquisition, mempertahankan retention dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Catatan CRM. CRM bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center, bukan pula program loyalitas, program customer service. CRM adalah sebuah filosofi dari semua hal tersebut. Di atas CRM lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Tujuan dari CRM adalah lebih memfokuskan pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan usaha yang lebih cepat daripada hanya mengejar semua tipe pelanggan dengan biaya yang besar sedangkan pada akhirnya hanya akan kehilangan mereka. Tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan. 1. Mendapatkan pelanggan dalam kurung acquiring customers. 2. Mempertahankan sekaligus menggiatkan mereka dalam kurung retaining or reactivating them. 3. Menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka dalam kurung selling them more products. Meningkatkan nilai yang diperoleh dari pelanggan. Mendapatkan pelanggan yang menguntungkan itu termasuk get. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama. Mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan, dan menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan, termasuk keep. Menjual produk tambahan dalam kurung upsell yang bisa sebagai solusi, cross-sell produk lain kepada pelanggan, merekomendasi atau mensarankan dan mengambil untung dari mulut ke mulut, mengurangi servis dan operasional, termasuk grow. Contoh, Nestle menerapkan CRM dalam bentuk 1. Membangun database pelanggan yang kuat melalui web http://www.sahabatnestle.co.id. 2. Membuat profil setiap pelanggan. 3. Menganalisa setiap profit customer. 4. Interaksi dengan customer yang lebih targeted. Kali ini, kita masuk ke sesi diskusi, di mana teman-teman semua diminta untuk mencari contoh tentang get, keep, dan grow. Dan carilah mana yang lebih menguntungkan, mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Siapakah pelanggan setia itu? Tingkah lakunya menunjukkan komitmen A. Membeli hanya dari satu supplier, meskipun sebenarnya ada pilihan-pilihan lain. B. Membeli dari supplier tertentu lebih banyak dan terus meningkat. C. Menyumbangkan saran-saran untuk kemajuan. Psikologinya mensiratkan komitmen A. Tidak akan berpikir untuk memutuskan hubungan psychological commitment. B. Memiliki kebiasaan atau sikap yang positif tentang supplier. C. Selalu mengatakan hal yang bagus tentang supplier. Keuntungan mempertahankan loyalitas pelanggan. 1. Mempertahankan pelanggan yang sudah lama membutuhkan biaya yang lebih sedikit. 2.
Pelanggan mengeluarkan banyak uang berarti meningkatkan share of wallet. 3. Mereka mendapatkan kesepakatan yang baik dengan kita. 4. Mereka menyebarkan informasi yang positif tentang kita. 5. Mereka hanya membutuhkan servis yang lebih sedikit. 6. Mereka tidak terlalu mempersoalkan harga. 7. Mereka lebih bisa memaafkan jika terjadi kesalahan. 8. Mereka membuat program marketing kita lebih efisien. Tujuan taktis dan strategis dari CRM. Tujuan dari CRM adalah untuk meningkatkan peluang dengan cara 1. Mengembangkan proses berkomunikasi dengan pelanggan yang sesuai. 2. Menyediakan penawaran yang tepat dalam kurung produk dan harga. 3. Melalui saluran dalam kurung channel yang tepat. Dan 4. Waktu yang tepat. Tujuan taktis dan strategis dari CRM. Pelanggan yang tepat. 1. Mengatur hubungan dengan pelanggan dalam semua aspek kehidupan mereka. 2. Menyadari potensi pelanggan dengan cara meningkatkan share of wallet. Penawaran yang tepat. 1. Secara efisien memperkenalkan dan membuat respek pelanggan terhadap perusahaan. 2. Anda termasuk produk dan servisnya. 3. Membuat penawaran atau menawarkan produk kepada setiap pelanggan. Tujuan taktis dan strategis dari CRM. Channel yang tepat. 1. Mengatur komunikasi saling silang antar setiap pelanggan. 2. Mampu berkomunikasi dengan channel yang diinginkan pelanggan. 3. Mengcapture dan menganalisa informasi-informasi dari semua channel untuk 4. Pembelajaran terus-menerus. Waktu yang tepat. 1. Secara efisien dapat berkomunikasi dengan pelanggan berdasarkan waktu yang relevan. 2. Mampu berkomunikasi secara real atau mendekati real time atau memasarkan secara tradisional. Customer Touch Points. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari Customer Touch Point. Komplain pelanggan. Salah debit oleh Bank Niaga. Dalam kurung KCM Surat Pembaca 5 Juni 2006. Kami mencicil rumah kecil di Depok. KPR melalui Bank Niaga. Seperti biasa bulan Juni kami membayar cicilan bulanan di Bank Niaga. Namun, ternyata pada proses pendebetan teller, Bank Niaga Depok melakukan kesalahan yang mana rekening kami didebet sebanyak 2,9 juta rupiah yang seharusnya cuma 1,7 juta rupiah sesuai cicilan rumah. Setelah kami hubungi bagian loan banking di 72.796.925 ternyata dikatakan akan diurus kemudian yang waktunya tidak bisa dijanjikan. Padahal uang tersebut hendak kami bayarkan ke kredit card Visa Niaga yang jatuh tempo besok dan bagian kartu kredit tetap akan melakukan penalti kepada kami jika terlambat membayar cicilan. Saya tidak tahu hendak mengadukan permasalahan ini karena Bank Niaga walaupun ada communication center ternyata kurang efektif untuk menangani masalah seperti ini. Kepuasan pelanggan. Terima kasih Bank Mandiri. Dalam kurung KCM Surat Pembaca 15 Mei 2006. Saya seorang nasabah Bank Mandiri yang mengalami peristiwa gagal melakukan penarikan di ATM tetapi saldo di rekening berkurang dalam kurung Surat Pembaca Online KCM tanggal 5 Mei 2006. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, tampaknya Bank Mandiri telah membuktikan kecepatan dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Hal ini terbukti dengan proses pengembalian saldo rekening saya yang terbilang cepat, bahkan lebih cepat dari jangka waktu yang mereka perkirakan sebelumnya. Menurut informasi dari call center di 14.000, proses pengembalian uang ke rekening saya memerlukan waktu 7 hingga 14 hari. Akan tetapi Bank Mandiri melakukan proses yang lebih cepat dari waktu yang diperkirakan.
Hal ini dibuktikan pada tanggal 7 Mei 2006 kemarin di mana saldo rekening saya sudah ditambahkan sesuai dengan jumlah nominal di transaksi yang gagal saya lakukan pada tanggal 2 Mei 2006. Terima kasih Bank Mandiri. Semoga layanan yang memuaskan bagi nasabah senantiasa dapat dipertahankan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.